Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'i ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan akhlan selamat datang kepada para ustazahku yang disayangin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di pengajian majelis di Namira ini, para ustazah, para ibu, ibunda, para umi. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati saya mohon sebelum dimulai, saya tadi tanya Ustadz, boleh nggak ibu-ibunya maju? Boleh katanya. Agar tidak terlalu jauh karena mungkin ada beberapa hal yang nanti agak salah kaprah atau salah tangkap. Kemarin ini saya di rumahnya ulama Masjid Agung Masjid Namira ini, Pak Penijan kalau nggak salah di apa? Ya, ada yang datang ke sana dari ibu ada, alhamdulillah. Lalu siap ibu ada, alhamdulillah. Ibu boleh maju bu, biar jangan jauh-jauh. Oh masih ya? Oh kakinya lagi sakit, sembuh. Sakit, lalu ada muslim yang bawa bapak jalannya pelan-pelan. Kenapa Ustaz? Asam urat, kolesterol. Saya nggak tahu ya. Saya cuma berpegang pada qadarullah. Saya tidak mau berpegang. Dulu saya masih berpegang sama kata kebetulan. Sekarang ini saya sedang mengurangi penggunaan kata kebetulan. Karena terlalu bahaya kata kebetulan. Sebentar kebetulan. Lama-lama anak kuliah kebetulan. Anakku baru lulus kuliah. Anakku udah berjuang setengah mati tuh. Dia ujian, dia tengah malam belajar sampai begadang-begadang bikin tulisan, dia ketik, dia print. Allahu Akbar. Terus mamanya dengan ringan, papinya bilang sama temannya, aduh kebetulan anakku baru aja lulus, kebetulan. Anak nikah, udah selesai, papi mami berusaha cari dana buat bayar lah ya, resepsi, catering, apa segala macam, buat anaknya pakai baju yang baik. Lalu papi maminya begitu ditanya orang dari mana saja baru kelihatan, aduh kebetulan kemarin anakku baru menikah. Aduh kebetulan saya baru sehat sakit. Kebetulan, nggak boleh. Yang pertama, orang Islam dalam rukun iman itu percaya kepada Allah. Kedua, percaya kepada para malaikat Allah. Ketiga, pada kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim dan kitab-kitab sebelumnya. Keempat, percaya kepada nabi-nabi yang diserahkan kitab-kitab tersebut. Kelima, kepada akhirat, hari akhir, hari penghakiman. Keenam, qadarullah, nggak ada kebetulan, nggak ada. Ketika seorang muslimin atau muslimah bilang terlalu banyak sering mengucapkan kata kebetulan, dia sedang mematahkan rukun iman. Hati-hati. Segala puji bagi Allah, seru sekalian alam, Khalik langit dan bumi, pencipta langit bumi beserta segala isinya termasuk kita manusia. Dan hanya kepada Allah sajalah segala puji, syukur, sembah serta ucapan terima kasih layak dinaikkan. Tidak ada yang lain selain Allah. Kiranya salawat dan salam tercurah bagi junjungan kita, panutan yang mulia, satu-satunya contoh di depan umat. Tak ada yang lain. Manusia sempurna, manusia yang rendah hati, manusia yang tidak sombong, manusia yang tak pernah ada kebohongan dari bibirnya, yang hanya mengeluarkan kemanisan semata. Nabiullah wa Habibullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bersyukur bertemu kedua kali setelah beberapa bulan yang lalu, mungkin sekitar bulan Juni ya. Saya pertama kali tiba di Balikpapan dan berhadapan dengan para ustazah
yang ahli-ahli semua ini. Allahu Akbar. Saya masih ingat di belakang sana waktu itu kita mulai pakai papan dan pertanyaannya Allahu Akbar. Udah kayak dosen. Kita udah kayak mau tesis menghadapi ustazah nih, kayak menghadapi dosen. Saya kadang-kadang takut sama ustazah-ustazah, sama pengajian ibu-ibu. The power of mak-mak. Mak-mak itu dahsyat itu. Masak iya, jaga anak iya, ngebersihin rumah iya, masih ada waktu untuk melayani dan memperhatikan suaminya. Tenaganya gak habis-habis. Ibaratnya baterai itu power cell itu, gak habis-habis baterainya emak-emak tuh. Luar biasa. Tidak ada pekerjaan lain, tidak ada profesi lain yang dapat menyaingi profesi ibu rumah tangga. Mana ada profesi lain? Oh istri, ada suami yang bilang gini, maaf ya, banyak ya, maaf, istrinya kerja di mana? Oh istriku nggak kerja, dia ibu rumah tangga aja. Kalau saya ada di situ saya jitak kan. Iya serius. Enggak, istriku nggak kerja. Istriku nggak kerja. Kebayang gitu, ada suami yang bilang istrinya nggak kerja gitu. Enggak, istriku nggak kerja, dia hanya seorang ibu rumah tangga. Nah di rumah ngapain aja? Kalau bahasa Sundanya gogoleran, tidur-tiduran. Enggak, nyuci baju. Itu yang paling saya ini ya. Nanti kalau ada suaminya, satu kali suruhlah suaminya gitu, nyetrika. Serius, kalau nyuci saya pengen merasakan gitu. Jadi bersihin rumah, sapu dulu, baru pel dari dalam sampai ke garasi, pagar itu, batas pagar itu, pel gosok gitu. Itu udah setengah mati tuh. Saya bilang ini gimana caranya dia kerjakan ini ketika aku kerja gitu. Ketika aku pergi ke Jakarta dari rumah ke Kebon Sirih, ini kok dia dalam waktu setelah aku pulang semua sudah celing. Saya mau coba itu, waktunya lama dan capek. Udah gitu masukkan pakaian, pisahkan pakaian istri, pakaian Ata anakku, pakaian saya. Dan pakaian saya juga masih dipisahkan lagi antara warna yang ini dengan warna yang ini, pakaian dalam dengan pakaian yang luar. Ini saya bilang ini pekerjaan dahsyat. Ini belum masak, ini belum masukin ke mesin cuci, itu udah pakai mesin cuci. Apa takaran sabunnya segini, takaran kalau pakai ada yang lain lagi takarannya segini. Saya lihat itu dia tinggalkan notes, dia tinggalkan tulisan. Jalan ke rumah mertua sama Ata anak kami, masukin setengah mati itu udah tinggal begini aja. Tangan aja nggak kuat lagi diangkat. Masuk nih, putar mesin. Sambil putar mesin katanya dia biasa mengolah bahan dasar untuk masak. Saya lihat cabenya, saya lihat bawangnya, bawang putihnya, segala kemiri, segala lada gitu kan ini. Saya ini orang yang rantau, jadi saya biasa masak juga, nggak jadi masalah. Cuman ribet gitu loh. Kita harus ngurus bahan, terus kita liatin mesin cuci lagi muter gitu kan gimana. Tapi dia bisa itu. Udah gitu sambil telepon lagi. Kalau suaminya telepon, dia pasti angkat gitu kan. Sambil telepon. Wanita itu superwoman, udah nggak ada duanya. Tangannya 18 gitu. Ya. Lalu saya coba itu, wah udah berantakan, nggak jelas rasanya, udah aneh-aneh gitu kan. Akhirnya saya tinggalkan, saya lihat lagi mesin cuci, pindahkan katanya kalau udah selesai, pindahkan ke pengering, tapi tunggu dulu, peras dulu, pisahkan lagi. Iya kan dipisah lagi kan, dari diputar gitu, nggak bisa langsung masuk pengering kan, mesti diperas dulu, jadi agar mesin pengering itu tidak terlalu berat. Oke, ikutin, udah ikutin. Terakhirnya ada cucian yang sudah bersih, sudah kering, nah tinggal disetrika. Padahal jumlahnya itu tidak seperti istriku yang setrika. Dan saya sampai detik ini percaya, pekerjaan wanita yang paling berat itu nyetrika. Wah dahsyat itu bu, beneran dahsyat itu nyetrika itu. Mau nyapu ke, mau jaga Ata anakku gendong nggak jadi masalah lah. Jangan setrika. Setrika itu yang kena di sini bu, beneran. Berdiri pakai meja, tapi kena ini, jadi ininya nih ketarik ini nih.
Walaupun nggak usah ditekan, setrika kami udah pakai yang alhamdulillah ada jamaah yang kasih setrika yang pakai uap itu. Tapi tetap Bu, seringan-ringannya setrika, alat itu pegalnya minta ampun. Apalagi kalau kita lihat masih ada yang, saya paling tidak suka pakai kemeja yang ininya tidak ada ininya kan, apa tidak ada garis gitu kan. Bikin garis, apa saya pakai penggaris biar lurus, kagak lurus-lurus, belok lagi. Cuma satu kemeja aja bisa 2 hari 2 malam itu nyetrika. Makanya saya bilang, kalau ada suami yang suka aneh-aneh, mulai lihat-lihat lagi, baru punya Fortuner 2 nambah jadi 4, udah mulai aneh-aneh gitu kan ya. Saya bilang suruh dia setrika. Abi, ayah, sekali-sekali gantian. Umi mau ke rumah ini, Atung ke rumah Uti gitu, ke rumah eyangnya dia gitu, mau bawa dia jalan-jalan, kayak kemana jalan aja. Sekali-sekali ke mall nggak apa-apa, ya. Ke mall pakai hijab nggak apa-apa. Yang aneh-aneh minggir kok kalau ada orang berhijab, ya. Takut meledak. Apalagi bawa panci. Bawa panci Bu, kalau jalan kemana-mana bawa panci. Apalagi ibu, para umi, para ustazah yang burqa, yang pakai cadar ya, supaya tidak ada yang macam-macam, bawa panci. Takut mereka meleduk. Begitu dibuka isinya lemper. Saya bersyukur hari ini kita langsung saja, tidak pakai perkenalan, karena alhamdulillah insya Allah saya sudah terkenal di Balikpapan. Iya, soalnya kalau nggak ada yang muji siapa lagi Bu? Siapa lagi ustazah? Kalau bukan saya sendiri yang muji, udah hitam keling, nggak ada modal. Pengen dipuji, pujilah sendiri, nanti biar orang juga apa benar sadar. Insyaallah. Ustazah, aku mau minta tolong sebelumnya. Ini ada mic, tolong dibawa ke depan satu orang. Tolonglah berkahi aku. Tolonglah berilah aku keberkahan dengan membacakan surat Al-A'raf ayatnya yang ke-96. Ustazah, saya mohon maaf, satu orang aja Ustazah bacakan bahasa Arabnya, lalu bersama dengan tafsirnya, dengan sari tilawah dengan apa artinya. Ustazah, saya minta mohon banget, kasihlah saya hadiah. Hadiah buatku adalah membacakan kepadaku surat Al-A'raf ayatnya yang ke-96. Ustazah, saya mohon, minta tolong. Tafadhol ya Ustazah, mohon maaf. Asif ya Ustaz, Asif, mohon maaf. Oh, di sini lagi. Boleh. Surat Al-A'raf artinya Al-A'raf itu yang tempat tertinggi ya, tahu? Tinggi banget itu tempatnya. Surat Al-A'raf ayatnya yang ke-96 insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samaa'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Itu aja ya Ustaz. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami.
maka kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim.